kapan sih penggunaan tarif PPN yang baru? Kapan kita masih menggunakan tarif PPN yang lama? Nah, ini kita bahas di sini ya, Mas Andik ya. Ini ada penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Iya. Apa ya nih kira-kira yang terbaru ya Mas Adi? Selain tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu, dia juga dianggap tidak membuat. Itu dampaknya bagi si penjualnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 yang senantiasa mengedukasi, menginspirasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Tricahyono. Saya adalah penyuluh di KPP Wajib Pajak Besar 1 yang pada hari ini akan menemani kawan pajak semua dalam kurang lebih 30 menit ke depan ya. Kita akan membahas topik perpajakan yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Baik kawan pajak, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita bersama narasumber yang sangat handal, yang sangat energik dengan khas senyumnya sumringah. Mari kita sambut Bapak Adi Wiono. Apa kabar Pak Adi? Baik, Mas Andik. Mas Andik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sepertinya kita collab pertama kali ya Mas Adi ya? Iya, betul. Baik Mas Adi, seperti yang sudah kita ketahui bersama pada akhir tahun 2022 kemarin, Ya. Pemerintah sudah menggelontorkan berbagai macam kebijakan ya melalui peraturan pemerintah ya Mas Adi ya, Betul. atau kita sebut PP ya Mas Adi Ya. ya. Di antaranya ada PP nomor 44, PP 49, PP 50 dan PP nomor 55. Baik kan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PP nomor 44 tahun 2022 tentang penerapan PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Mas Adi, Ya. kira-kira apa ya latar belakang dari penerapan PP 44 ini ya Mas Adi? Iya, jadi Mas Andik, sebagaimana kita ketahui ya, ini kan sudah ada sebelumnya Undang-Undang HPP. Oke. Yang mana di dalam Undang-Undang HPP ini dia merubah beberapa ketentuan PPN. Nah, yang dirubah ketentuan PPN di dalam Undang-Undang HPP tersebut diantaranya adalah ada perubahan tarif PPN. Oke. Kemudian ada perubahan cara menghitung PPN. Kemudian selain itu juga ada yang baru, yaitu mengenai penggunaan besaran tertentu. Oke. Ya. Dan selanjutnya ada juga mengenai penunjukan pihak lain dalam pemungutan PPN. Nah, akibat adanya perubahan-perubahan ketentuan PPN di dalam Undang-Undang HPP, ini menjadikan peraturan pemerintah yang sudah ada sebelumnya, yaitu PP 1 tahun 2012, ini menjadi sudah tidak sesuai lagi. Sehingga perlu dirubah. Perlu ada peraturan pemerintah yang baru untuk menyesuaikan perubahan dari Undang-Undang HPP tadi. Sehingga terbitlah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022 ini. Jadi pemerintah senantiasa juga mengupdate ya sesuai dengan kemajuan dan kondisi ekonomi saat ini ya. Betul sekali Mas Andi. Kalau dari PP 44 ini kira-kira apa saja nanti Mas Adi yang akan dibahas di dalamnya itu ya? Iya. Cangkupannya apa saja nih Mas Adi? Baik. Jadi di dalam PP 44 tahun 2022 ini dia dibagi menjadi ada 8 bab. Oke. Mas Andi. Mulai yang pertama itu ada ketentuan umum. Kemudian ada juga mengenai PKP dan penunjukan pihak lain. Kemudian ada juga bab yang mengatur mengenai BKP dan JKP. Selanjutnya ada yang mengatur terkait DPP. Selanjutnya ada juga mengenai penghitungan PPN dan PPNBM. Kemudian ada juga tempat pengkreditan pajak masukan. Selanjutnya ada saat dan tempat terutang PPN, dan yang terakhir adalah tentunya ketentuan penutup biasanya ya Mas Adi. Jadi kalau PP ini kira-kira ada perbedaan nggak Mas dengan yang sebelumnya itu ya? Ya, jadi kalau dibandingkan dengan PP yang lama, PP 1 tahun 2012, setidaknya ada 4 bagian perubahan ya, atau 4 kelompok perubahan lah gitu ya, Mas Andik ya. Yang pertama ada mengenai substansi yang tidak berubah. Kemudian yang kedua ada juga perubahan atau penyempurnaan substansi. Selanjutnya ada juga mengenai substansi yang baru.
Oke. Dan berikutnya yang terakhir itu ada perubahan atau penyempurnaan redaksi. Jadi Seperti kalau itu. pajak ada 4 ya tadi ya Mas Iya, Adi ya, yang ada 4 perubahan. akan kita bahas di Betul. PP ini ya Mas Adi ya. Pertama tadi ada substansi yang tidak berubah, kemudian ada substansi yang perubahan atau penyempurnaan substansi. Lalu ada substansi baru ya. Betul. Dan terakhir adalah perubahan yang merubah redaksi saja. Oke. Iya. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya, Iya. kawan pajak dan Mas Adi. Pertama yang tidak berubah itu dulu Mas Adi. Iya. Kira-kira apa saja itu Mas Adi? Ya, jadi kalau untuk substansi yang tidak berubah, ini ada beberapa di sini ya, Mas Andi. Di antaranya terkait pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai PKP itu siapa saja itu tidak dirubah. Kemudian ada juga penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dikenai PPN. Kemudian ada juga pengalihan BKP kepada badan untuk tujuan setoran modal sebagai pengganti saham. Kemudian ada juga terkait jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Kemudian ada juga terkait DPP, BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya ada penghitungan kontrak yang sudah include PPN. Kemudian ada juga penghapusan piutang atau pemusnahan BKP yang tidak mengubah PPN yang telah dilapor. Selanjutnya ada tempat pengkreditan pajak masukan. Kemudian ada juga terkait saat terutang PPN dan PPNBM. Kemudian pemusatan tempat PPN yang terutang. Selanjutnya ada perlakuan faktur pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu. Kemudian pengisian keterangan dalam faktur pajak. Dan yang terakhir ada terkait PKP pedagang eceran. Ini adalah hal-hal yang substansinya tidak berubah, tapi tetap disebutkan kembali di PP. Kalau saya hitung ada 13 item yang Betul. bisa dia, yang dari PP sebelumnya tidak dirubah dan tetap muat di PP yang baru ini ya. Betul. Oke Mas Adi, tadi kan sudah disebutkan yang kedua ada perubahan substansi ya, Betul. atau penyempurnaan gitu ya Mas Ya. Adi ya. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya, Pak Ya. Pajak dan Mas Adi. Kita masuk ke pertama Mas Adi. Ya, Ini ada tanggung jawab secara renteng. Ini apa Mas Adi kira-kira perubahan atau update-nya ya di PP ini ya? ya. Jadi mengenai tanggung jawab secara renteng dalam pembayaran PPN, ini memang ada hal yang dirubah ya di PP ini ya Mas Andi ya. Di antaranya kalau kita bandingkan dengan aturan yang sebelumnya. Kalau di aturan sebelumnya dia redaksinya itu menggunakan kalimat negatif. Mas Andi ya. Jadi kata-katanya itu dia pakai tidak diberlakukan dalam hal. Itu di aturan yang sebelumnya. Kemudian baru syaratnya apa saja. Gitu ya. Nah, mungkin dianggapnya kalau di peraturan yang lama itu sedikit membingungkan ya kalau pakai pendekatan kalimat negatif. Jadi ini yang benar gimana sih ketentuannya gitu ya. Bagi wajib pajak agak kesulitan memahami kata-kata tersebut. Sehingga diubahlah di peraturan pemerintah yang baru ini, redaksinya dirubah menjadi kalimat positif kata-katanya. Jadi dia pakainya diberlakukan dalam hal. Nah, ya, lengkapnya seperti apa? Jadi kalau di ketentuan yang terbaru ini untuk tanggung jawab secara renteng dalam pembayaran PPN dan PPNBM ini diberlakukan dalam hal yang pertama ketika si penjualnya ini sudah tidak dapat ditagih. Mungkin karena si penjualnya ini misalkan perusahaannya sudah bubar sehingga tidak bisa ditagih lagi misalkan gitu ya. Dan, nah jadi penghubungannya dan ya Mas Adik ya, ini syaratnya berarti kumulatif ya. Yang kedua dan si pembelinya ini tidak dapat membuktikan bahwasanya dia sudah melakukan pembayaran PPN kepada penjual. Ya. Selain itu yang berubah juga Mas Andi, ini adalah terkait pelunasannya. Pelunasan. Ya, kalau di aturan yang lama pelunasan untuk tanggung jawab secara renteng pembayaran PPN ini itu hanya bisa dilakukan melalui pembayaran SKPKB atau SKPKBT. Berarti melalui pemeriksaan ya? Biasanya melalui pemeriksaan. Nah, untuk di PP yang baru ini sudah lebih diperluas lah, Mas Adik ya. Jadi bisa saja pelunasannya itu hanya dengan pembayaran melalui SSP. Jadi tidak harus diterbitkan SKPKB terlebih dahulu. Jadi lebih mempersingkat waktu juga ya Mas Adi ya. Kalau dulu harus nunggu pemeriksaan setahun gitu ya, sekarang bisa langsung dilunasi dengan SSP aja. Untuk selanjutnya Mas Adi, tentang pemakaian sendiri BKP dan atau JKP, ini ada perubahan apa Mas Adi di sini Mas Adi? Ya, baik. Jadi kalau untuk pemakaian sendiri BKP dan juga JKP ya di peraturan pemerintah ini juga boleh dibilang pengertiannya diperluas. Kalau di aturan yang sebelumnya itu hanya dibatasi atas pemakaian sendiri itu dibagi dua hal, yaitu untuk tujuan konsumtif dan juga untuk tujuan produktif.
Tapi kalau di peraturan pemerintah yang baru ini untuk pemakaian sendiri ini pengertiannya diperluas. Jadi dianggap pemakaian sendiri apabila ada pemakaian atau pemanfaatan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha sendiri, pengurus ataupun karyawan. Baik BKP JKP-nya ini adalah produksi sendiri maupun yang bukan produksi sendiri. Kemudian perbedaan lainnya juga Mas Andi, kalau di ketentuan yang lama itu kan tadi ada konsumtif dan produktif. Dan kalau pemakaian sendiri produktif dan dia dapat fasilitas, transaksinya dapat fasilitas dibebaskan gitu ya, maka atas pemakaian sendiri tersebut menjadi tidak terhutang. Tapi kalau di ketentuan yang terbaru ini kan sudah tidak dibedakan lagi antara yang konsumtif dan produktif, jadi sudah tidak ada lagi ketentuan tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya Mas Adi, ini ada penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Iya. Apa ya ini kira-kira yang terbaru ya Mas Adi? Yang Iya. Perubahannya. Baik. Jadi untuk mengenai penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang ini sebelumnya juga sudah ada sebenarnya, tapi di peraturan pemerintah yang baru ini lebih ditegaskan kembali, Mas Andik ya. Jadi memang atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang ini kan terutang PPN. Dan di peraturan pemerintah ini juga ditegaskan kembali, walaupun misalkan si pemilik barangnya ini tidak dapat diketahui lagi, gitu aja udah nggak tahu nih siapa sih pemilik barang yang hasil lelangnya ini dulu siapa gitu ya, itu akan tetap terutang PPN. Jadi di sini ditegaskan, walaupun pemilik barangnya udah nggak diketahui lagi, tetap atas penyerahan BKP JKP tadi dari penyelenggara lelang kepada pemenang lelangnya itu akan tetap terutang PPN. Jadi kalau yang dulu abu-abu nggak ada acuannya sekarang sudah dipertegas ya. Sudah ditegaskan. Tidak ditemukan pemiliknya bisa dikenain PPN. Ya, dan nantinya juga mengenai tata cara dan juga mekanisme mengenai pelunasan atas PPN untuk penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang ini juga nanti akan diatur lebih detail di dalam PMK ya, Mas Adi. Nanti kita tunggu PMK ya. Betul, kita tunggu. Selanjutnya Mas Adi, ada penghitungan PPN atau PPNBM yang terutang menjadi bagian dari harga atau pembayaran. Panjang sekali nih. Ini apa Mas Adi perubahannya Mas? Iya, jadi ini supaya lebih mudah dipahami, biasanya kita pakai istilahnya ini pembayaran yang sudah include PPN. Oh ya. Ya, mungkin lebih familiar ya kalau kita pakai istilah itu ya Mas Andi ya. Ya, jadi di PP ini diatur kembali ya mengenai cara menghitung apabila transaksi atas sebuah transaksi begitu ya, harga atau pembayarannya ini nilainya sudah include PPN. Itu seperti apa cara menghitung PPN-nya ini diatur kembali, mengingat juga kan sekarang sudah ada perubahan tarif PPN ya Mas Andi ya. 11% ya Mas Andi? 11%, kalau dulu kan 10%. Mungkin kalau dulu udah familiar 10/110 gitu ya. Nah sekarang gimana nih yang baru nih udah berubah tarifnya? Mungkin udah agak bingung gitu ya cara ngitungnya. Sekarang di PP ini dijelaskan lagi cara menghitung PPN-nya kalau yang pembayarannya sudah include PPN. Mungkin bisa diilustrasikan kali ya? Ya, baik. Jadi mungkin dari formulanya dulu gitu ya. Kalau di PP ini dijelaskan, dia formulanya itu ada istilahnya T besar. T besar itu adalah untuk tarif PPN. Sedangkan ada juga simbolnya ini T kecil. Itu adalah untuk tarif PPNBM. Ya. Jadi misalkan ini ada dua kondisi ya, Mas Andik ya. Kondisi yang pertama itu kalau misalkan harga atau pembayarannya ini yang include PPN saja. Hanya PPN. Hanya PPN aja gitu ya, harganya include PPN saja. Nah ini formulanya adalah T besar, tarif PPN, dibagi 100% ditambah T besar. Dikalikan harga atau pembayaran yang sudah include PPN. Atau kalau misalkan pakai contoh ilustrasi begitu ya. Misalkan ada transaksi penyerahan BKP, dia nilai harga atau pembayaran yang include PPN-nya, ini harganya adalah 111.000 misalkan gitu ya. Dan tarif PPN-nya pakai tarif yang baru 11%. Maka kalau kita mau cari PPN terutangnya berapa, perhitungannya adalah 11% tarif PPN tersebut dibagi 111%. 111 dari mana? 100 plus 11% tarif PPN-nya dikalikan harga include PPN-nya 111.000. Berarti 11% dibagi 111% dikalikan 111.000. Hasilnya adalah Rp11.000. Itu tadi
kondisi yang harga atau pembayarannya include PPN saja ya Mas Andi ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang harga atau pembayarannya include PPN dan juga PPNBM? Oke. Nah ini untuk menghitungnya pun dibagi dua lagi ya Mas Andi ya. Formulanya dibagi dua lagi. Ada formula untuk mencari PPN terutangnya berapa dan ada formula untuk mencari PPNBM terutangnya berapa. Untuk mencari PPN terutangnya berapa itu didapatkan dari formula P besar dibagi 100% ditambah T besar ditambah T kecil. Kemudian hasilnya dikalikan harga atau pembayaran yang sudah include PPN dan PPNBM. Sedangkan kalau untuk yang formula mencari PPNBM terutang itu didapatkan dari T kecil tarif PPNBM dibagi 100% plus T besar plus T kecil dikalikan harga include PPN dan PPNBM-nya. Kalau misalkan kita pakai ilustrasi gitu ya biar gampang ya, lebih memudahkan. Misalkan ada sebuah transaksi penyerahan BKP, ini nilai harga yang sudah include PPN dan PPNBM harganya 121.000 misalkan gitu ya. Dan tarif PPN-nya 11% dan contoh PPN misalkan tarif PPNBM-nya kita pakai yang 10% supaya lebih mudah hitungnya ya. Maka untuk perhitungan mencari PPN yang terutangnya berapa? Ini adalah 11% tarif PPN-nya sendiri dibagi 121%. 121%-nya dari mana? Dari 100% ditambah tarif PPN 11% ditambah tarif PPN-nya. PPNBM maaf 10%. Hasilnya 11% dibagi 121% dikalikan harga include PPN dan PPNBM-nya yaitu 121.000 tadi. Hasilnya adalah 11.000. Kemudian kalau kita cari PPNBM-nya berarti tarif PPNBM-nya 10% dibagi 121% dikali harga yang include PPN dan PPNBM-nya 121.000, hasilnya adalah Rp10.000. Jadi kalau melihat tuh kayak ribet ya Mas Adi ya, tapi sebenarnya simpel ya. Simpel sebenarnya. Angkanya keriting aja sekarang 11%. 11%. Ya, Betul. Oke. Untuk selanjutnya Mas Adi ada DPP yang dan PPN terutang yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Ini ada perubahan apa di sini Mas Adi? Ya, jadi untuk menentukan mengenai DPP dan PPN yang terutang dari hasil pemeriksaan, ini sebenarnya dia yang dirubah adalah mengenai batasan DPP-nya saja, Mas Andik ya. Jadi kalau di aturan yang lama untuk mengenai pencarian atau dasar nilai DPP hasil pemeriksaan itu dibatasi, Mas Andi. Oh ya. Terbatas hanya dari harga jual, nilai penggantian dan juga nilai lain. Itu di aturan yang lama. 3 itu saja ya. Hanya dasarnya boleh dari 3 itu saja. Padahal kan mungkin kondisi di pemeriksaan itu bisa bermacam-macam ya, Mas Andi ya. Bisa jadi si wajib pajaknya ini nggak memberikan catatan atau dokumen bukti transaksinya dia, tentu kan pemeriksa harus mencari cara lain begitu ya untuk menentukan berapa nilai DPP transaksi tersebut. Sehingga di PP yang baru ini diperluas. Jadi yang menjadi dasar DPP hasil pemeriksaan ya itu tidak terbatas dari 3 hal tadi saja. Bisa dari mana saja, yang penting itu adalah DPP hasil temuan pemeriksaan. Jadi nanti pemeriksa punya dasar hukum di situ ya. Iya, punya pegangan. Dan untuk nilai PPN-nya yaitu tarif PPN atau formula tertentu dikalikan nilai DPP hasil pemeriksaan tadi. Oh, cukup menarik nih Mas Adi. Iya. Lanjut berikutnya Mas Adi, ada hak pengembalian atas PPN atau PPNBM yang salah dipungut. Iya. Mas Adi. Baik, untuk mengenai hak pengembalian PPN yang salah dipungut ya, Mas Andik ya. Ini sebenarnya ada 2 perubahan ya, Mas Andik. Di sana ada perubahan redaksi dan juga ada perubahan substansi. Redaksinya ada dirubah juga ya. Redaksinya dirubah, substansinya juga dirubah. Kalau redaksinya apa Mas? Jadi kalau redaksinya di aturan yang lama itu dia pakai kata-kata itu dimintakan kembali. Kata-katanya. Iya. Di peraturan yang baru, di PP yang baru ini, dia diubah menjadi diajukan permohonan pengembalian. Itu ya Mas ya, itu perubahan redaksinya. Kemudian kalau substansinya bagaimana? Kalau di substansinya si wajib pajak yang ingin mengajukan pengembalian atas PPN yang salah dipungut, kalau dulu dia syaratnya itu pakai kata penghubungnya atau. Oh, boleh memilih ya? Milih. Kalau yang sekarang dia pakai kata penghubungnya dan. Kumulatif. Jadi syaratnya kumulatif. Syaratnya apa saja? Itu ada 3 ya.
Jadi si PKP dia bisa mengajukan pengembalian atas PPN yang setelah dipungut itu sepanjang atas PPN-nya itu tersebut belum dikreditkan, kemudian belum dijadikan biaya, dan jadi kata penghubungnya dan belum dikapitalisasi dari harga perolehan. Jadi sekarang lebih fair ya Mas Adi. Kalau Betul. dulu kan atau berarti memilih ya. Ya. Itu kurang fair juga menurut saya. Kalau Betul. sudah dikreditkan ternyata belum ternyata sudah dikapitalisasi. Sudah dikapitalisasi. Itu kan kurang fair ya. Sekarang Ya. lebih fair. Jadi Harus tiga-tiganya terpenuhi harus tiga-tiganya. terpenuhi. Betul. Oke. Nah, yang terakhir nih Mas Adi ada konversi kurs Iya. dalam menghitung PPN atau PPNBM terutang. Ini berarti mata uang asing ya? Iya. Atas transaksi ini. Betul. Perubahannya apa di sini Mas Adi? Jadi kalau mengenai transaksi yang menggunakan mata uang asing ya, Mas Andik ya, ini kan perlu adanya konversi kurs. Kurs betul. yang digunakan biasanya adalah kurs KMK. Ya. Jika di aturan sebelumnya kurs yang digunakan itu adalah kurs tanggal kapan faktur pajaknya dibuat. Faktur dibuat ya. Sampai di situ saja. Di situ juga di aturan yang lama tidak menjelaskan bagaimana kalau transaksinya ini menggunakan dokumen tertentu yang dipersamakan Kalau yang dengan dulu faktur nggak pajak. bahas sama sekali ya? Tidak dibahas sama sekali sehingga menyebabkan ada keraguan begitu ya, karena Abu-abu tidak gitu ya. agak abu-abu karena tidak diatur secara eksplisit begitu ya. Kalau pakai dokumen tertentu seperti apa. Nah, sehingga di PP yang baru ini akhirnya diatur ya. Akhirnya diatur Mas Andik. Jadi untuk transaksi yang menggunakan dokumen tertentu juga diatur di sini. Dan perubahan substansinya juga adalah kalau tadi kan pakai tanggal kapan faktur pajaknya dibuat. Kalau di ketentuan yang baru dia dirubah substansinya menggunakan tanggal kurs kapan faktur pajak seharusnya dibuat. Ini berlaku dengan dokumen tertentu juga ya? Betul, begitu juga dengan dokumen tertentu menggunakan tanggal kurs kapan dokumen tertentu tersebut seharusnya dibuat. Contohnya apa Mas ini? Ya. Contohnya, misalkan nih kita pakai ilustrasi saja ya, Mas Andik supaya lebih mudah. Misalkan ada sebuah transaksi yang gampang penyerahan jasa deh ya, Mas Andik ya. Ada sebuah penyerahan jasa yang mana ini kan saat terutangnya harusnya adalah pada saat penyerahan JKP-nya sudah dilakukan, gitu ya Mas ya. Misalkan sudah diberikan penyerahan jasa, penyerahan JKP-nya misalkan tanggal 1 Februari 2023 misalkan gitu. Itu sudah dilakukan penyerahan JKP. Tapi si penjual atau si yang menyerahkan jasa ini baru menerbitkan invoice. Baru menerbitkan invoice di tanggal 5 Februari. Misalnya gitu. Jadi jasa sudah diserahkan, sudah dimanfaatkan oleh penerima jasa tanggal 1 Februari, tapi baru ditagih invoice-nya tanggal 5 Februari 2023. Kalau di ketentuannya di PP1 ini juga disebutkan ya, tapi ini masuk ke substansi yang tidak berubah sebenarnya. Untuk penyerahan JKP, dia bisa dibuat faktur pajaknya itu paling lambat pada tanggal invoice. Walaupun penyerahan JKP-nya sudah diserahkan sebelumnya. Tapi kalau invoice-nya belum terbitkan, bisa nanti diterbitkan faktur pajaknya pada tanggal invoice. Jadi harusnya faktur pajaknya seharusnya dibuat pada saat tadi tanggal invoice, tanggal 5 Februari. Tapi ada tapinya lagi nih, Mas Andik ya, belum selesai ternyata ya. Tapi ternyata tanggal 5 si pihak yang menyerahkan jasa belum bikin faktur pajak juga. Baru dibikin faktur pajaknya misalkan tanggal 10 Februari 2023. Nah, apabila transaksi ini menggunakan kurs gitu ya, menggunakan nilai mata uang asing gitu ya, misalkan taruhlah pakai mata uang dolar misalkan transaksinya ya, maka kurs KMK atau kurs pajaknya yang digunakan tanggal berapa? Tanggal pembuat invoice tadi ya, tanggal 5 ya berarti ya? 5 Nah, tadi? ya tadi tanggal 5 ya, itu tanggal invoice. Ya betul sekali Mas Andik. Jadi seharusnya kurs yang digunakan begitu adalah kurs berdasarkan tanggal kapan faktur pajak tersebut seharusnya dibuat. Faktur pajak seharusnya dibuat tadi harusnya adalah sesuai dengan tanggal invoice, yaitu tanggal 5 Februari tadi. Kalau ketentuan lama berarti dibuat tanggal 10 ya tadi. Betul sekali Mas Andik. Nah, untuk ketentuan baru berarti tanggal 5 sesuai seharusnya. Seharusnya dibuat kapan faktur pajaknya. Oke, kawan pajak. Tak terasa kita sudah menginjak ke ini sesi ketiga Mas Adi. Tadi kan kita membahas tentang
hal-hal yang tidak berubah ya Mas Adi ya. Tadi yang substansi Substansi yang berubah kalau yang tadi. Sebelumnya sebelumnya Oh, yang sebelumnya, berubah, iya. Kemudian sudah masuk kita bahas tentang substansi yang ada perubahan, Perubahan, ada penyempurnaan. betul. Nah, yang ketiga. Ketiga. Baca kita akan membahas substansi baru. Nah, Betul. ini yang menarik kalau baca. Iya. Kalau dulunya tidak ada menjadi ada, ini sepertinya sesuatu yang menarik ya. Iya. Oke kawan baca, sepertinya obrolan kita daging semuanya Mas Adi. Ah. Kawan baca nanti bisa sambil ngopi-ngopi atau ngeteh ya, sambil Iya. mendengarkan podcast Karena kita. lumayan panjang ya Iya. bahasan kita ya, dan menarik sebenarnya ya Mas Andik ya. Jangan lupa untuk subscribe juga ya Mas Adi ya. Betul, Untuk, harus dong kawan pajak ya. Up next selanjutnya Mas Adi, kita Siap. akan membahas tentang substansi baru di PP Substansi nomor 44. Pertama Mas Adi, kita Iya. masuk ke penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan penyetoran pelaporan PPN atau PPNBN. Ini Iya. ada istilah baru ya Mas Adi, pihak lain. Kalau saya taunya pemungut saja. Sekarang ada istilah pihak lain ya Mas. Iya, Ini betul siapa Mas ya Mas Andik. Adi yang dimaksud di sini? Jadi memang kalau sebelumnya mungkin kita sudah familiar ya Mas Hmm. Andik ya. Kalau pemungut PPN itu biasanya kan kalau di ketentuan yang lama mungkin adanya kayak instansi pemerintah, Iya. kemudian BUMN ataupun kontraktor kontrak karya gitu ya. Nah, sekarang ada hal yang baru nih. Ini sebuah inovasi dari pemerintah ya dalam meningkatkan pemungutan PPN gitu ya Mas Andik ya. Ada istilahnya pihak lain. Pihak lain. Ya. Jadi siapa sih pihak lain ini gitu ya. Jadi pihak lain ini sebenarnya adalah pihak yang terlibat langsung atau dia adalah pihak yang memfasilitasi antara pihak yang bertransaksi gitu ya. Dan mana transaksinya ini biasanya dilakukan secara elektronik. Oh iya. Itu Mas Andik. Dan nantinya di ketentuan ini disebutkan Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan PPNBM. Jadi harus ditunjuk dulu ya. Ditunjuk dulu. Oke. Dan termasuk juga dia harus memungut apabila dia ada transaksi dengan pemungut yang saya sebutkan di awal tadi yang lama. Jadi ada instansi pemerintah, BUMN ataupun kontraktor kontrak karya. Ketika mereka bertransaksi dengan pemungut PPN yang tadi, yang lama itu tetap yang memungut adalah si pihak lain ini. Jadi mereka lebih prioritas ya, Mas Andi, untuk melakukan pemungutan PPN. Jadi diduluin ya Mas Adi. Betul sekali. Wah, sangat istimewa sekali ini. Iya. Saya penasaran siapa sih mereka ini Mas Adi. Ya, tadi itu tadi ya si pihak lain ini dia bentuknya bisa saja ada pedagang, kemudian ada juga penyedia jasa dan juga PPMSE. PPMSE. Iya. Apa itu Mas Adi PPMSE? Ya, jadi PPMSE itu adalah penyedia penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi kayak contohnya kayak semacam e-commerce seperti itu. E-commerce. Ya. Nah, kalau untuk yang pedagang dan juga penyedia jasa, nah ini bisa saja bentuknya itu adalah orang pribadi ataupun badan yang domisilinya, jadi dia bisa saja bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ini di luar daerah pabean. Jadi dia sebenarnya orang luar negeri nih sebenarnya ya, atau perusahaan luar negeri gitu ya Mas Andik ya. Yang mana mereka ini melakukan transaksi dengan pembeli yang ada di dalam daerah pabean. Tapi transaksinya dilakukan melalui sistem elektronik ya. milik mereka sendiri. Jadi untuk dua kriteria pertama tadi ada Iya. Pedagang dan penyedia jasa. jasa. Itu bisa orang pribadi juga bisa ya Mas Adi? Bisa. Orang pribadi atau badan posisinya harus ada di luar di negeri. luar negeri, Kemudian pembelinya harus ada di Indonesia. di Indonesia di dalam daerah pabean dan Elektronik ya, cara elektronik. ya betul transaksinya Untuk melalui. yang PPMSE ini apa Mas? PPMSE. Oh ya. Ya, jadi tadi PPMSE itu adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ya, Mas Andik ya. Jadi ini memang kalau untuk yang PPMSE ini berbeda dengan yang tadi, dia bisa saja ini domisilinya atau tempat kedudukannya itu bisa saja di dalam daerah pabean atau bisa juga di luar daerah pabean. Sepanjang memang mereka tadi memfasilitasi transaksi melalui sistem elektronik. Tapi tetap pembelinya harus yang di dalam daerah pabean ya supaya terlihat PPN, Mas Andi. Jadi ini ya sejalan dengan perkembangan zaman ya Mas Adi. Betul. Transaksi sudah berubah ke online sekarang ya. Jadi Ya. pemerintah bisa melebarkan ini ya pengenaan PPN. Pengenaan PPN, betul sekali Mas Andi.
Menarik sekali. Lalu masuk ke item kedua Mas Adi. Ada pemberian cuma-cuma BKP atau JKP. Kalau ini sepertinya bukan hal baru ya Mas Adi? Iya. Atau ada substansi baru gitu? Iya, ini memang agak unik ya. Pemberian cuma-cuma ini masuk ke substansi baru. Padahal sebenarnya sudah ada sejak lama ya pemberian cuma-cuma. Memang di peraturan pemerintah ini dia menjadi pasal tersendiri. Kalau di PP yang lama itu tidak menjadi pasal tersendiri ya untuk si pemberian cuma-cuma ini. Kalau substansinya sebenarnya tidak ada yang berubah dari ketentuan yang lama ya Mas Andik ya. Jadi pemberian cuma-cuma ini adalah pemberian yang diberikan tanpa adanya pembayaran ataupun imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tapi atas pemberian cuma-cuma ini walaupun tidak ada pembayaran tetap terutang PPN. Gitu ya Mas Andik ya. Dan juga ditegaskan juga di PP ini mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma-cuma itu nanti akan diatur lebih lanjut di dalam PMK. Jadi ini ya Mas Adi ya, naik level ya dari pemberian cuma-cuma dari dulu mungkin numpang sekarang punya pasal tersendiri. Punya pasal sendiri ya. Untuk ketentuannya nanti kita menunggu PMK. Menunggu PMK lagi. Oke. Selanjutnya PPN atau PPNBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non operasional. Ini apa Mas Adi ya? Yang diatur barunya. Baik. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru juga sebenarnya ya. Ini memang sebenarnya sudah lumrah terjadi sejak lama, tapi baru istilahnya ditegaskan lah ya di PP ini gitu ya. Jadi memang untuk terkait penyerahan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, ini dia akan terutang PPN. Sepanjang atas penyerahan tersebut syaratnya adalah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Itu ya Mas ya. Dan mengenai penyerahan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya ini dijelaskan lagi atas seluruh penyerahan BKP dan atau JKP tersebut yang diserahkan tadi itu harus dalam aktivitas operasional maupun aktivitas non operasional. Jadi ini dia lebih lebih menegaskan saja. Jadi bahwasanya atas transaksi yang terutang PPN tadi yang dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya ini ruang lingkupnya adalah baik dari aktivitas operasional maupun aktivitas yang non operasional juga Mas Andi. Kalau operasional tuh apa Mas contohnya ya? Baik, untuk aktivitas yang operasional. Ini diantaranya yang pertama ada aktivitas yang berasal dari atau aktivitas yang memberikan penghasil utama pendapatan. Jadi penghasilan utama usahanya dia apa sih? Itu ya, aktivitas operasional yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aktivitas lainnya. Bisa saja bentuknya ini investasi ataupun pendanaan, Mas Andi. Kemudian untuk yang ketiga yang masuk ke dalam aktivitas operasional, yaitu seluruh transaksi, peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang nantinya efeknya ini dapat dipertimbangkan dalam penentuan operating income. Jadi masih berhubungan dengan operating income. Betul. Ya? Oke. Selanjutnya Mas Adi. Nah ini menarik Mas Adi. Ini berhubungan dengan wajib pajak di LTO 1 Mas Adi. Iya. Yaitu penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur. Betul. Nah, ini apa Mas Adi ketentuan barunya Mas Adi? Ya ini sebenarnya hanya menegaskan saja ya Mas Andik ya. Untuk penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur, biasanya ini karena adanya wan prestasi ya yang dilakukan oleh debitur sehingga agunannya tadi diambil alih oleh kreditur kemudian dijual begitu ya ke pembeli. Dan di PP ini sebenarnya menegaskan ya Mas Andi bahwasanya atas penyerahan BKP berupa agunan tadi yang diambil alih oleh kreditur ini terutang PPN loh gitu. Jadi PP ini mau menegaskan atas penyerahan tersebut dikenakan PPN. Kalau dulu kayaknya masih abu-abu. Abu-abu betul. Dipertegas. Dikenakan PPN. Dikenakan PPN. Oke. Lalu hal apa saja Mas Adi atau yang menjadi dasar ya? Ya. Untuk yang dikenakan PPN untuk agunan ini ya Mas Adi. Ya. Jadi atas BKP yang diambil oleh kreditur tadi ini dasarnya bisa berupa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian berikutnya bisa juga dari jaminan fidusia. Ya. Kemudian bisa juga dari hipotek, gadai ataupun pembebanan sejenis lainnya. Dan batasan mengenai penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur ini, kemudian saat terutangnya dan
ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pemungutan PPN-nya ini nanti juga akan diatur lebih lengkap di dalam PMK. Mas Jadi kawan baca kita nanti tunggu PMK selanjutnya Mas Adi, Betul. lebih jelas untuk rinciannya. Dan kayaknya nanti berikutnya akan ada banyak PMK baru ya, Iya, sepertinya. yang kita tunggu ya Mas Andik ya. Selanjutnya Mas Adi, Ya. penyerahan BKP dalam skema transaksi Ya. pembiayaan syariah. Nah, ini apa Mas Adi? Ketentuan barunya. Ya, jadi sebenarnya praktek untuk hal ini sebenarnya sudah terjadi sudah lama, tapi belum ada ketentuan yang menyatakan, belum ada yang men-state begitu ya, Oh, ya. terkait penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah ini seperti apa. Jadi ini sebenarnya dia hanya menegaskan saja atas penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah ini tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Sepanjang atas penyerahan BKP tersebut adalah untuk jaminan piutang. Jadi sebenarnya ini menegaskan saja supaya atas penyerahan BKP yang dari si bank syariahnya ke si peminjam begitu ya, ini bukan dianggap sebagai penyerahan begitu ya Mas Andik ya. Sepanjang ada syaratnya ya Mas Andik ya. Sepanjang atas BKP tersebut pada akhirnya ini akan diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkan BKP tersebut dalam jumlah dan nilai yang sama. Jadi ini ya berhubungan dengan jaminan piutang tadi ya Mas Adi? Betul. Dan harus dikembalikan kepada Pihak yang semula menyerahkan. Oke. Lanjut Mas Adi. Ya. Ada pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu. Nah, Ya. ini apa yang dimaksud besaran tertentu nih Mas Adi? Ya, Mas Andi. Jadi ini memang sebenarnya di ketentuan sebelumnya sudah muncul duluan di PMK sebenarnya ya Mas sudah. Andik ya, untuk penyerahan BKP JKP yang menggunakan besaran tertentu ya. Mungkin kita bahas mulai dari kriteria PKP yang bisa menggunakan BKP tertentu ya Mas Andik ya. Ini dibagi menjadi ada 3 kelompok lah begitu ya PKP-nya. Yang pertama adalah untuk PKP yang omsetnya dalam 1 tahun itu adalah tidak melebihi jumlah tertentu. Kemudian yang kedua, si PKP tersebut melakukan kegiatan usaha tertentu. Ataupun jenis ketiga, PKP ini dia melakukan penyerahan BKP ataupun JKP tertentu. Jadi ada peredarannya harus jumlah tertentu, kemudian Betul. ada kegiatannya tertentu juga. Betul. Lalu barang dan jasanya Tertentu juga. harus Iya. memenuhi itu ya Mas Adi ya. Untuk penghitungannya Mas Adi, Ya. ada perubahan? Ya, untuk perhitungan PPN-nya ya sekarang ya, untuk yang besaran tertentu. Ini kalau DPP-nya, kita dari DPP dulu deh ya bicaranya. DPP-nya ini sebenarnya DPP ketentuan umum. Jadi tidak ada yang ada perubahan. spesial begitu ya di DPP-nya. Jadi DPP-nya ya dia ketentuan umum tentunya adalah harga jual ataupun nilai penggantian ataupun nilai tertentu. Oke. Nah, sekarang di tarif PPN-nya nih yang dimodifikasi Mas Andik. Jadi kalau tarif PPN sekarang kan 11% ya. 10%, Nah, ya. kalau untuk menghitung besaran tertentu, tarif PPN-nya ini dikalikan dengan formula tertentu dulu. Oh, jadi ada formulanya ya. Iya, dan formulanya ini nanti detailnya bisa dilihat di PMK-nya yang terkait besaran tertentu ya. Oke. Dan satu lagi, Mas Andik, yang diatur di dalam penyerahan dengan besaran tertentu, ini juga ditegaskan bahwasanya untuk pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP JKP yang dilakukan oleh PKP yang menggunakan besaran tertentu, berarti ini dari sudut pandang penjualnya ya, Ya, Mas penjual, Andik. betul. Bagi si penjualnya yang dia melakukan penyerahan dengan besaran tertentu, atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Dapat dikreditkan. Iya. Oke. Lanjut ya Mas Adi ya. Iya. Ini ada perlakuan dokumen tertentu yang Iya. kedudukannya dibersamakan dengan faktur pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu. Ini Iya. jadi ada dokumen tertentu yang dibuat melewati ya jangka waktunya. Betul. Ini ada apa Mas hal barunya Iya. yang dibahas Mas? Jadi ini sebenarnya juga menegaskan kembali hal yang abu-abu sebelumnya, gitu ya. Kalau dulu mungkin yang sudah jelas adalah terkait faktur pajak. Faktur pajak kalau dibuat melewati jangka waktu tertentu sudah diatur jelas di undang-undang yang lama. Lalu bagaimana dengan yang untuk dokumen Dokumen tertentu? ya, oke. Ini dulu di ketentuan lama belum disebutkan. Mungkin lupa si pembuat undang-undangnya gitu Masih ya. jarang juga mungkin Iya. waktu itu ya. Betul. Sehingga di PP yang baru ini akhirnya disebutkan kebagian jatah ya. Akhirnya si dokumen tertentu ini ya. Nah, sekarang sudah dijelaskan di PP ini untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat.
saat seharusnya dibuat ya tentunya kembali ke ketentuan umum ya. Mm-mm. Ketika terjadi penyerahan BKP JKP, saat ekspor, saat impor dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau dia dibuat melewati 3 bulan sejak seharusnya dibuat, dampaknya apa? Iya. Dokumen tertentu ini dampaknya tentu ada 2 ya, Mas Andik ya. Seperti untuk yang faktur pajak juga. Ini sama nih perlakuannya. Oh sama ya. Ya, jadi kalau dari sudut pandang si penjual Hmm. atas dokumen tertentu yang dibuat melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat tersebut, Ya. ini maka atas dokumen tersebut tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu. Selain tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu, dia juga dianggap tidak membuat. Itu dampaknya bagi si penjualnya ya, Mas Andik ya. Tentunya kalau dia dianggap tidak membuat dokumen tertentu, maka nanti efeknya dia bisa dikenai sanksi ya, Mas Andik ya. Sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, yaitu 1% dari DPP. Oke. Kalau dari tadi kan pihak penjual. Penjual. Ya, kalau untuk efeknya pihak pembelinya apa, Nah, Mas? Efeknya bagi si pembeli atas pembeli yang menerima dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak yang mana dibuatnya ini terlambatnya juga lumayan lama ya, tadi melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat, maka bagi si pembeli tidak dapat menjadikan dokumen tertentu tersebut sebagai pajak masukan. Jadi tidak bisa dikreditkan ya, Mas Andik, pajak masukan. Efeknya ternyata luar biasa ya Mas Adi. Iya. Tadi batasannya 3 bulan ya. 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat. Efeknya tadi penjual tidak dianggap, lalu tidak apa Mas Adi? Tidak dianggap tidak membuat. Begitu ya. Untuk yang pembeli tidak dapat dikreditkan. Sanksinya sangat besar sekali kawan pajak. 1%. Sekarang berapa? 1% dari DPP. Dari DPP loh ya, bukan dari nilai PPN-nya. Iya. Hati-hati. Lalu yang ini terakhir kali Mas Adi ya, Ya. tentang penggunaan tarif PPN saat terjadi perubahan tarif PPN. Ya. Ini terjadi perubahannya kapan kemarin Mas Adi ya? Ya, sebagaimana kita ketahui ya Mas Adi, tarif PPN sudah ada tarif yang baru sesuai 11%. Undang-Undang HPP, dan ini mulai berlaku tarif yang baru adalah per 1 April 2022. Oke. Ya. Dan kapan sih penggunaan tarif PPN yang baru? Kapan kita masih menggunakan tarif PPN yang lama? Nah, ini kita bahas di sini ya, Mas Andik ya. Setidaknya ada 3 kondisi, Mas Andik ya, mengenai perubahan tarif PPN. Kondisi yang pertama, apabila ada sebuah transaksi yang saat rutang PPN-nya dan juga saat faktur pajak dibuat atau dokumen tertentu dibuat ini terjadi sebelum terjadi perubahan tarif PPN atau katakanlah sebelum 1 April tadi ya. gitu ya Mas ya. Kalau saat rutang dan saat pembuatan faktur pajaknya ini sebelum 1 April, maka sudah pasti harusnya masih menggunakan tarif PPN yang lama 10%. Betul. Kondisi kedua Mas Adi? Nah, sekarang untuk kondisi yang kedua, ini yang menarik nih Mas Andi. Apabila ini dia pertengahan nih, saat terutang PPN-nya dia masih sebelum 1 April. Oh ya, sebelum 1 April. Ya, kemudian saat pembuatan faktur pajaknya ternyata sejak 1 April. Oke. Gitu ya. Maka tarif PPN yang digunakan ini sudah menggunakan tarif PPN yang baru karena faktur pajaknya dibuat sejak berlakunya tarif PPN yang baru. Nah, yang kondisi ketiga berarti yang setelah berarti ya? Ya, untuk kondisi yang ketiga ini adalah apabila saat terutangnya dan juga saat pembuatan faktur pajaknya ini adalah sejak berlaku tarif PPN yang baru atau sejak perubahan tarif PPN. Pakai tarif 11%. Sudah pakai tarif PPN yang baru 11%. Menarik sekali nih Ya. Mas Adi ya. Sudah kita bahas 3 agenda utama tadi Mas Adi ya. Hal-hal yang tidak berubah, kemudian substansi yang diubah dan disempurnakan. Betul. Tadi sudah kita bahas substansi barunya. Nah, tadi yang keempat ada perubahan atau penyempurnaan redaksi. Mas Adi. Nah, ini apa saja cangkupannya Mas Adi? Ya, jadi untuk perubahan atau penyempurnaan redaksi ini setidaknya dibagi menjadi ada 3 kelompok ya, Mas Andi ya. Ada 3. Yang pertama adalah untuk konsistensi penulisan dengan rumusan undang-undang lainnya. Jadi biar konsisten dengan Betul. bunyi-bunyi Undang-undang. apa, samain gitu ya Mas Adi ya? Iya, dengan undang-undang yang sudah ada supaya konsisten, maka perlu adanya perubahan atau penyempurnaan redaksi. Contohnya apa nih Mas? Contohnya, misalkan yang ada di pasal 20 ayat 1 yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai pengembalian PPN yang salah dipungut gitu ya. Oh iya yang tadi Dulu
di ketentuan yang lama redaksinya adalah hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut. Di PP yang baru redaksinya dirubah menjadi hanya dapat diajukan permohonan pengembalian. Jadi awalnya dimintakan kembali diubah menjadi diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh pihak yang terpungut. Itu sebenarnya maknanya sama ya. Maknanya Cuma untuk sama, hanya konsistensi saja ya. redaksinya diubah untuk konsistensi dengan undang-undang yang sudah ada di Undang-Undang HPP. Kemudian Mas Adi ada penyesuaian atau penambahan yang tidak mengubah makna atau substansi ya. Iya. Itu contohnya apa Mas Adi? Ya, jadi yang kedua ini ada penyesuaian atau penambahan redaksi, tapi penyesuaian redaksi ini tidak mengubah makna atau tidak mengubah substansi. Salah satunya adalah yang ada di pasal 9 ini yang tadi kita juga sudah bahas ya, penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Di aturan yang lama dia pakai kata-katanya itu adalah juru lelang. Oh iya. Ya, nah ini sekarang sudah diubah redaksinya menjadi penyelenggara lelang. Yang terakhir Mas Adi? Ya, untuk yang kelompok yang ketiga, perubahan redaksinya ini adalah untuk penyesuaian dengan ketentuan umum atau definisi. Oh iya. Definisi. Ya, ini diantaranya contohnya yang ada di beberapa pasal di PP ini, yang awalnya di aturan lama itu menggunakan redaksi Menteri Keuangan. Di PP yang baru ini dia hanya pakai redaksinya Menteri saja. Oh gitu ya. Menarik ya Mas Adi ya. Ya. Kemudian biasanya kan setiap peraturan ada penutup ya. Ketentuan penutup. Kalau di sini PP 44 apa yang dibahas di ketentuan penutup ini Mas Adi? Baik. Jadi seperti ketentuan-ketentuan lainnya ini memang ada bab yang terakhir ini ya, Mas Andik ya, yaitu ketentuan penutup. Di ketentuan penutup ini setidaknya dibahas 3 hal juga ya, Mas Andik ya. Yang pertama adalah mengenai aturan pelaksanaan dari PP yang lama, yaitu aturan pelaksanaan dari PP 1 tahun 2012 dan juga PP nomor 9 tahun 2022. Kalau PP 9 ini mengatur tentang jasa konstruksi sebenarnya, tapi kan di sana juga ada mengatur terkait PPN-nya juga ya, Mas Andik ya. Berhubungan ya. Masih berhubungan dengan PPN. Nah, untuk aturan pelaksanaan dari kedua PP tadi, PP 1 2012 dan juga PP 9 tahun 2022 tetap berlaku. Oh iya. Aturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di PP nomor 44 tahun 2022. Jadi masih bisa dipakai asalkan masih sejalan dengan PP ini. Betul sekali, Mas Andik. Yang kedua Mas Adi? Ya, untuk hal yang kedua yang diatur di dalam ketentuan penutup ini menegaskan bahwasanya atas PP yang lama, PP 1 tahun 2012 dan juga pasal 5 di PP 9 tahun 2022 yang terkait PPN-nya jasa konstruksi ini dicabut karena dirubah bunyinya di PP 44 tahun 2022 ini. Tadi karena sudah mengganti PP sudah dirubah, iya. Jadi dicabut PP-nya tersebut. Kemudian hal ketiga yang terakhir diatur dalam ketentuan penutup ini adalah mengatur mengenai pemberlakuan PP 44 tahun 2022. Oh iya betul sekali. Ya. Kapan berlakunya Mas Adi? Jadi berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu per tanggal 2 Desember tahun 2022. 2 Desember 2022. Oke, jadi kawan pajak sekalian jika ada transaksi ya yang terkait dengan PP 44 ini sejak 2 Desember 2022 harus sudah disesuaikan sudah ya. Pakai PP yang PP 44 ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi Mas Adi kepada kawan pajak sebelum kita akhiri acara hari ini. Baik, Mas Andik dan kawan pajak semua, mungkin saya di sini akan memberikan sebuah kesimpulan lah ya, closing statement ya bagi kawan pajak semua. Jadi untuk PP nomor 44 tahun 2022 ini hadir sebagai bentuk penyesuaian atau perubahan dari ketentuan PPN yang sudah dirubah di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana menyebabkan peraturan pemerintah yang lama yaitu PP 1 tahun 2012 itu sudah tidak sesuai dan sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dibuat atau diterbitkan peraturan pemerintah yang baru yaitu PP nomor 44 tahun 2022 ini. Baik Mas Adi, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini sudah berkenan menjelaskan tentang PP 44 ya terhadap kepada wajib pajak sekalian, kepada kawan pajak sekalian. Nah, jangan lupa Mas Adi, kita saatnya untuk lapor SPT tahunan ya. Betul. Untuk orang pribadi nanti jatuh temponya tanggal 31 Maret 2023 dan untuk badan di 30 April 2023.
Jangan lupa untuk pemadanan NIK ya untuk orang pribadi supaya Betul. lebih mudah nanti ya di DJP online. Oke, mungkin seperti itu saja Mas Hadi untuk kawan pajak. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi di KPP LTO 1 ya, atau di KPP terdaftar, bisa DM ke sosial media kita di Twitter, Instagram, atau nanti bisa komen ya di channel YouTube kita juga Bisa, ya. betul. Atau melalui kering pajak 1.500 200. Oke, sepertinya cukup sekian Mas Hadi. Kita akhiri acara pada hari ini. Sampai jumpa kawan pajak sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Andi Trisahyono. Saya Adi Wiono. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Dah. Dadah.